Assalamualaikum semuanya. Saya Mira Sofwa dari kelas 3 KPG SD akan membahas tentang geometri level 1 sampai dengan 4. Nah, apa sih geometri itu? Geometri merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi gambar, dan juga sifat ruang. Pada abad ke-7, ahli matematika yang berasal dari Yunani yang bernama Thales of Miletus menggunakan geometri untuk menyelesaikan masalah seperti menghitung tinggi piramida dan jarak kapal. Lalu, apa ya tujuan geometri? Tujuannya adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Sedangkan, menurut Budiarto menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen pada matematika. Selanjutnya, kenapa ya kita harus belajar geometri? Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau disingkat TMISS pada tahun 2011, menerangkan bahwa siswa menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 37 dari 43 negara. Wow, berarti negara kita ada di peringkat nomor 6 paling bawah. Sangat rendah ya. Makanya nih, kenapa kita harus belajar geometri agar kita menaikkan peringkat Indonesia bisa menjadi lebih baik. Menurut Nur Aini, tahun 2020 menyatakan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Sedangkan menurut Sutama di tahun 2014 menyatakan bahwa hasil geometri masih kurang memuaskan atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes matematika lainnya, misalnya seperti bilangan bulat, bilangan cacah, aljabar, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya ada teori perkembangan geometri atau teori Van Heel. Peer Van Heel merupakan seorang tokoh pendidikan matematika berkebangsaan Belanda yang mengartikan geometri adalah suatu teori tentang tingkat berpikir siswa dalam belajar geometri. Salah satunya bangun datar, di mana siswa tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat yang lebih rendah. Nah, di sini ada level-levelnya. Yang pertama ada level 0, yaitu visualisasi. Yang kedua ada level 1, yaitu analisis. Yang ketiga ada level 2, yaitu deduksi informal. Yang keempat ada level 3, yaitu deduksi. Dan yang kelima ada level 4, rigor.
menurut Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2016. Sedangkan teori perkembangan geometri menurut Nur Aini pada tahun 2008 dimulai dengan level 1, yaitu visualisasi atau recognition. Yang kedua, level 2, yaitu analisis. Yang ketiga, level 3, yaitu abstraksi atau informal deduction atau ordering. Yang keempat ada level 4, yaitu deduksi. Nah, kita akan membahas, kita akan membuka, kita akan mempelajari teori yang dimaksud oleh Nur Aini pada tahun 2008 ini. Nah, sekarang kita bahas nih, dimulai dari level 1, yaitu visualisasi atau recognition, di mana siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Kayak misalkan di gambar, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jejar genjang, trapesium, ketupat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini, siswa hanya tahu dalam gambar aja, tanpa mengetahui sifatnya apa, tanpa mengetahui cara menghitung luas, cara menghitung keliling. Jadi di sini di level 1, siswa hanya mengenali gambar saja. Selanjutnya, ada level 2, yaitu analisis. Di sini, siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifatnya. Kayak misalkan pada gambar, di situ ada persegi. Mereka bisa mengetahui sifatnya dengan cara persegi itu mempunyai keempat sisi yang sama, sedangkan persegi panjang mempunyai dua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Gitu. Selanjutnya ada level 3, yaitu abstraksi atau informal deduction atau ordering, di mana siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Nah, jadi di sini siswa tahu yang mana persegi panjang, yang mana persegi, yang mana lingkaran, yang mana oval. Itu mereka bisa membedakan karena di level 2 dia sudah mengetahui sifat-sifatnya. Nah, yang terakhir ada level 4, yaitu deduksi, di mana siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, serta mengetahui makna dari kondisi yang perlu dan cukup. Misalkan, di gambar ada sebuah persegi. Nah, siswa di sini bisa mengetahui keliling persegi itu apa sih berdasarkan sifat yang tadi dia sudah diberitahu pada level 2. Berdasarkan sifatnya, persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang, berarti kelilingnya 4 dikali sisi, atau pembuktiannya sisi ditambah sisi ditambah sisi, gitu. Sedangkan persegi panjang mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang, sehingga keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Karena persegi panjang mempunyai 2 panjang dan 2 lebar.
sifatnya. Gitu.